Api berkobar dari lantai atas sebuah ruko berlantai 4 di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Senin dini hari tadi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke ruko yang berada di sebelahnya. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Barat pun diterjunkan untuk menjinakkan api. Sejumlah petugas bahkan menggunakan tabung oksigen untuk menjangkau titik api yang berada di area dalam ruko. Meski sempat membesar, api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 mobil damkar diterjunkan. Ruko mainan anak-anak plastik. Nyambar kemana? Keinginan dari backup yang Apa? Nyambaran kemana gitu Pak? Nyambarnya ke arah kanan. Arah kanan Pak ya? Untuk dugaan sementara sendiri apa Pak? Difaktorkan dari informasi dari dugaan sementara itu dari faktor arus pendek. Tak ada korban jiwa. Surat izin penyitaan nomor 3 itu yang pertama. Artinya bahwa keempat-empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP, maka seharusnya tidak ada lagi surat penetapan untuk kedua kalinya. Nah, kalau menurut ahli hukum acara pidana Profesor Suparji, ya, bahwa dengan adanya surat penetapan kedua ini, maka dapat dianggap surat penetapan pertama atau proses penyitaan terhadap yang pertama ini adalah tidak sah atau dilakukan secara melawan hukum. Nah, ini poin yang terungkap dalam fakta persidangan, ya. Yang kedua tentu yang mengenai hak tolak, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli hukum pers, ya, Pak Wina, bahwa hak tolak ini berlaku atau melekat atau lahirnya hak tolak kepada wartawan itu sejak wartawan itu menerima pertama kali informasi dari narasumber. Nah, kalau dihubungkan dengan kasus pemohon atau kasus klien kami ini, Saudara Aiman Wicaksono ini menerima pertama kali informasi dari narasumber itu pada tanggal 27 Oktober 2023, ya. Sedangkan konferensi pers itu pada tanggal 11 November 2023. Atau kalau dalil-dalil termohon mengatakan bahwa berdasarkan surat edaran Dewan Pers karena saudara Aiman Wicaksono ini sebagai caleg peserta pemilu, itu baru ditetapkan tanggal 4 November 2023. Artinya saudara Aiman Wicaksono sudah menerima informasi pertama kali dari narasumber itu jauh sebelum ditetapkan sebelum peserta pemilu atau jauh sebelum saudara Aiman Wicaksono menyampaikan konferensi tersebut. Kalau berdasarkan pendapat ahli hukum pers, maka melekatnya hak tolak itu dan wajib dilindungi oleh hukum itu sejak tanggal 27 Oktober 2023, sejak pertama kali diterima dan baru berakhir itu sampai seumur hidup atau narasumber itu mengungkapkan identitasnya sendiri. Nah, oleh karena itu menurut kami penyitaan terhadap 4 barang bukti yang berkaitan dengan identitas atau nama atau informasi dari narasumber itu dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum pers atau undang-undang pers, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ahli juga bahwa undang-undang pers ini memiliki azas, yaitu azas lex primat lex privil. Apa artinya? Bahwa undang-undang pers wajib didahulukan dari semua undang-undang, kecuali kalau sudah dilaksanakan undang-undang pers, barulah kemudian undang-undang lain bisa dilaksanakan. Oleh karena itu kesimpulan kami sudah sangat meyakinkan menurut kami proses penyitaan terhadap 4 barang bukti yang dilakukan pertama kali berdasarkan surat penyitaan nomor 3 itu sudah meyakinkan untuk dapat dibatalkan oleh hakim tunggal. Namun demikian tetap kami serahkan kepada hakim tunggal untuk memeriksa dan mempertimbangkan dan memutus permohonan pra-peradilan kami. Itu poinnya. Sementara itu pemirsa, seorang petugas keamanan sebuah perusahaan di Jambi tega mencabuli anak tirinya selama 7 tahun. Pelaku mengancam membunuh korban dan ibu korban untuk menutupi aksi bejatnya. Seorang petugas keamanan perusahaan yang juga warga Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi harus berurusan dengan polisi. Pria berusia 45 tahun ini ditangkap karena mencabuli anak di bawah umur yang adalah anak tirinya sejak tahun 2017. Polisi juga menemukan 4 senjata api rakitan laras panjang, laras pendek, dan juga senjata tajam milik pelaku.
Sempat berusaha kabur, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku. Usia 16 tahun pada saat itu tahun 2017. Jadi kejadian pertama itu terjadi pada tahun 2017 sampai terakhir tahun 2023. Ini terulang kembali karena ibu dan anak ini mendapat tekanan dan ancaman dari si bapak tirinya dengan ancaman membunuh atau dibunuh. Dan si anak ini diperlakukan seperti budak seks sampai tahun 2023. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Darurat Kepemilikan Senjata Api dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sarolangun Jambi, Ridho Habiballa, iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke korban perundungan di Sekolah Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan juga korban. Ya, keluarga korban memohon perlindungan fisik dan pengajuan restitusi atau ganti rugi kepada keluarga pelaku. Korban perundungan di Sekolah Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK kini tengah memproses permohonan dari orang tua korban. Bentuk permohonan yang diajukan adalah program perlindungan fisik. Selain itu, korban juga meminta fasilitasi penghitungan ganti kerugian dalam bentuk restitusi. Sebelumnya, artis sekaligus orang tua pelaku perundungan, Vincent Rompis, selesai diperiksa polisi di Mapolres Tangerang Selatan, Banten, Kamis malam. Usai diperiksa selama 8 jam, Vincent pun buka suara. Vincent mengaku sangat berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga ya lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Anak keluar sekolah atau gimana? Anak statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Sementara itu, polisi telah menaikkan kasus perundungan di Binus School Serpong ini ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga kini 11 saksi telah diperiksa polisi. Adapun para pelaku termasuk anak Vincent dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Hujan deras di sejumlah daerah memicu banjir di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Banjir merendam sejumlah wilayah. Sementara itu di Jambi, luapan sungai Batanghari merendam sejumlah rumah. Banjir melanda wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satunya di wilayah Candi Gebang, banjir menyebabkan pengendara tergelincir dan terbawa arus luapan air. Pengendara yang terjatuh langsung ditolong warga sekitar. Drainase yang tersumbat memicu banjir di wilayah ini. Luapan sungai Batanghari menyebabkan perumahan di Dumai Riau terendam banjir. Banjir juga menutupi jalan lintas Sumatera Jambi Padang, tepatnya berada di kilometer 54 Dusun Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo Jambi. Kemacetan panjang terjadi hingga 10 km dari kedua arah. Dari Pak Kapolsek, bahwasanya ada jalan lintas Sumatera kita ini naik airnya, terus ada longsor, bahkan kita ada longsor dikit. Nah, kita tinjau sekalian kita lancarkan arus dari Padang menuju Jambi maupun Jambi mengarah ke Padang. Hujan deras juga memicu tebing longsor dan menghancurkan rumah yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera. Tidak ada korban jiwa dilaporkan pada peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Hujan lebat disertai angin kencang membuat ambruk tenda dalam acara haul salah satu pondok pesantren di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dan ambruk pemirsa, sementara itu di Kabupaten Sumedang, Pemda menetapkan status tanggap darurat bencana puting beliung. Tampak sebuah tenda besar berukuran 16 x 20 meter ambruk akibat terjangan angin kencang. Kejadian ini membuat panik sejumlah santri yang terjebak di dalam tenda dan langsung dievakuasi santri lainnya. Tidak ada korban jiwa, hanya beberapa santri mengalami luka lecet. Peristiwa hujan lebat disertai angin kencang terjadi saat acara haul ke-59 Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Minggu sore. Acara haul dihentikan sementara. Di Sumedang, Kabupaten Bandung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana puting beliung. Status ini berlaku dari tanggal 22 Februari hingga tanggal 6 Maret 2024 mendatang. Puting beliung sebelumnya menerjang 8 kecamatan di wilayah ini. Akibatnya sejumlah rumah rusak dan warga harus mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, gempa magnitudo 5,7 mengguncang Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Ya, gempa dirasakan hingga wilayah Jakarta dan sempat membuat warga panik. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Banten pada Minggu malam sekitar pukul 8:07. Kejadian ini membuat warga panik, termasuk pengunjung yang sedang menonton di salah satu bioskop di Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara itu warga Kecamatan Bayah dan Wonosalam, Banten bersiaga di depan rumah mereka masing-masing. Getaran gempa membuat warga yang sempat tahlilan berhamburan keluar rumah. Mereka khawatir gempa susulan kembali terjadi. Tuh ada gempa. Terus pada panik ya? Ya bukan panik lagi, semua pada ketakutan. Gempa magnitudo 5,7 berpusat di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Guncangan terasa di beberapa wilayah seperti Pandeglang, Tangerang, hingga Jakarta. Hingga Senin dini hari, BMKG mencatat sebanyak 13 kali gempa bumi susulan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Belasan orang terjebak saat air sungai meluap di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, evakuasi para korban pun berlangsung dramatis karena sejumlah anak dan perempuan mengalami hipotermia. Beginilah proses evakuasi para korban yang terjebak di pinggir sungai yang tiba-tiba saja meluap di Desa Kunyi, Kecamatan Areapi, Polewali Mandar. Para korban yang berjumlah 12 orang ini terjebak di seberang sungai usai memetik buah di kebun. Proses evakuasi oleh tim SAR gabungan pun berjalan dramatis lantaran arus sungai yang cukup deras. Tim SAR bahkan sempat kewalahan saat hendak menyeberangi sungai menjemput para korban yang terjebak sejak pukul 4 sore hingga pukul 8 malam. Petugas gabungan pun menggunakan sistem drawline di mana perahu karet bermesin diikat menggunakan tali yang dibentangkan agar perahu tidak terseret arus. Sebanyak 30 orang petugas dikerahkan untuk menyelamatkan para korban. Setelah 1 jam berjibaku, satu persatu korban pun berhasil dievakuasi. Karena terjebak selama 4 jam, 2 anak kecil dan sejumlah perempuan mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban 12 orang itu. Dengan teknik pertolongannya kita menggunakan perahu karet dibantu dengan sistem drawline. Para korban yang mengalami hipotermia sempat mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya dipulangkan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ratusan orang rela berdesakan antri membeli beras di Grobogan, Jawa Tengah. Hal ini akibat beras sulit ditemukan di pasaran dan harga berbagai jenis beras naik drastis. Antrian warga mengular dan saling berdesakan sambil menyodorkan uang senilai Rp51.000 untuk mendapatkan beras murah saat operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Grobogan, Jawa Tengah Minggu pagi. Hal ini terjadi lantaran stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik.
Warga pun mengeluhkan adanya penurunan stok beras dan tingginya harga beras di pasaran selama beberapa minggu. Di samping harganya itu terlampau mahal. Biasanya kan harganya 13.000. Sekarang 16,5 kan jauh kali bedanya. Berarti memang ada kenaikan besar sekali. Jadi rasanya kan masyarakat rasanya kok terlampau berat ekonomi. Sementara, Kepala Disperindak Grobogan Jawa Tengah Danis Pradana terus memantau kondisi beras di pasaran sehingga warga tidak mengalami kekurangan beras. Lumayan panjang, ini menandakan bahwa memang perlu kita ketahui bersama beras saat ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat karena di lapangan harganya memang di atas harga HET pemerintah yang ada. Disperindak Grobogan Jawa Tengah akan terus melakukan kegiatan pasar murah di beberapa titik di kecamatan yang ada di Grobogan, agar warga tidak mengalami kekurangan beras dengan kualitas baik. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, Ainus melaporkan. Lalu pemirsa, bagaimanakah pantauan harga beras dan ketersediaannya di ibu kota? Kita tanyakan langsung ke rekan kami Rian Rahman, langsung dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Selamat siang rekan Rian, silakan dengan laporan Anda. Seperti apa kondisi harga-harga kebutuhan pokok, khususnya mungkin beras di lokasi saat ini? Baik Pram dan juga Prisa, saat ini saya sedang berada di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, yang mana masyarakat mengeluhkan kebutuhan bahan pokok, diantaranya beras, cabai maupun telur. Pada saat sekarang ini kebutuhan beras mengalami peningkatan, yakni beras medium naik sekitar 15% hingga 30%, sedangkan beras premium meningkat sebesar 40%. Apabila dibandingkan dengan bahan pokok lain, seperti cabai mengalami peningkatan sebesar 100%, yakni cabai keriting sekitar 120.000, sedangkan cabai rawit sebesar Rp100.000. Sedangkan harga telur di Pasar Johar Baru sekarang ini mengalami peningkatan sebesar Rp31.000 per kilogramnya. Hal ini disebabkan lantaran berkurangnya atau minimnya pasokan yang masuk ke pasar, sehingga banyaknya atau tingginya minat masyarakat membeli sehingga harga naik yang terjadi pada sekarang ini. Para pedagang maupun pembeli berharap agar pemerintah dapat mengintervensi harga-harga ini dengan membantu para pemasok ataupun pedagang di pasaran untuk mengucurkan atau mengalirkan secara lancar pasokan bahan komoditas pangan maupun pokok kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sekian Pram dan juga pemirsa yang ada di rumah. Baik, Rian Rahman melaporkan langsung dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kericuhan terjadi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah ratusan relawan dari sejumlah partai ditolak oleh sejumlah saksi saat hendak meminta membuka formulir C1 Plano. Ratusan relawan caleg dari sejumlah partai terlibat kericuhan dengan sejumlah saksi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan ini terjadi di saat para relawan caleg dari partai ini hendak memaksa masuk ke dalam gedung lokasi penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan, serta mendesak agar panitia pemilihan kecamatan bisa membuka formulir C1 Plano kepada publik. Namun permintaan ditolak oleh sejumlah saksi partai. Dasar penolakannya kan ditanya bagaimana pendapat dari saksi-saksi. Cuma kan bagi saksi kan bisa aja, cuma pengen gampangnya aja bang. Kalau kita kan juga, saya kontestan, saya punya hak. Saya harus tahu dong suara saya berapa. Ya, gitu. Karena kan saya pikir begini, ini ada lembaga negara yang memang diperintahkan untuk menghitung rekapitulasi suara caleg. Proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi akhirnya ditunda
dan dilanjutkan kembali di hari berikutnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Persoalan aplikasi penghitungan rekapitulasi suara Sirekap KPU RI seakan tak ada habisnya. Ya, pemirsa, kali ini di aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU, tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi tersebut hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Seperti terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan, TPS 11, TPS 014, TPS 008. Di Nias Selatan Lahusa, TPS 001, dan Selatan Idanotae, Hilimbowo, TPS 001. Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1, dan Sumatera Utara 2. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap yang kerap berubah-ubah tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, praktik lancung kecurangan pemilu diduga terjadi di berbagai daerah dengan melibatkan oknum aparatur negara dan kian mengemuka. Sejumlah partai politik, berbagai kelompok masyarakat hingga Komnas HAM menduga pelanggaran pemilu bahkan sudah terjadi sejak sebelum pemilu dimulai. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, dugaan arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga, viral video ajakan PJ Gubernur Kalimantan Barat mengajak warga dan jajarannya memilih capres yang mendukung pembangunan IKN. Atas temuan ini, Komnas HAM telah melaporkannya ke Bawaslu. Sementara itu, organisasi Jaga Pemilu menemukan setidaknya 8 bentuk pelanggaran dalam pemilu. 3 jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar, yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos, dan salah input data di aplikasi Sirekap milik KPU. Jaga Pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematik, masif sebelum hari H. Kita nggak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain, pembicara lain mungkin akan menyinggung itu dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung KPU. Mereka menolak kecurangan pemilu hingga mempertanyakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap KPU yang dinilai mengandung kejanggalan. Sementara itu, Koalisi Parpol pengusung Capres Ganjar Pranowo dan Koalisi Parpol pengusung Capres Anies Baswedan kompak berencana menggulirkan hak angket di DPR. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat.
Hak angket diharapkan bakal membuktikan dugaan kecurangan pemilu. Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan dan DPP PKS juga telah menyurati Ketua KPU yang berisi penolakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia, pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2024 berlangsung jujur dan adil menurun. Ya, ini penurunan tersebut disebabkan karena banyaknya berita terkait permasalahan Sirekap hingga pemungutan suara ulang. Partisipasi masyarakat sangat tinggi pada pemilu yang telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu. Namun tingginya partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei mengenai persepsi publik tentang pelaksanaan pemilu 2024. LSI memotret ada penurunan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu berlangsung jujur dan adil. Meski saat melakukan exit poll pelaksanaan pemilu jujur dan adil pada 14 Februari, penilaian responden mencapai 94,3%. Namun penilaian itu menurun hingga 76,4% saat survei dilakukan pada 19 hingga 21 Februari. Artinya penilaian pemilu jurdil menurun hingga 20% karena banyaknya berita permasalahan Sirekap dan pemungutan suara ulang. Penurunan tingkat evaluasi positif terhadap pelaksanaan pemilu, baik dari segi kepuasan maupun dari segi jurdil ya. Ya memang kalau tren itu berlanjut, ya kan penurunannya signifikan tuh 10 dan 20%. Kalau tren itu berlanjut, maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi kan. Selain itu, sebanyak 31,4% responden menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Penilaian itu datang dari pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 yang sepakat menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres. Bahkan pendukung pasangan calon nomor urut 2 juga menyatakan pemilu curang dengan perolehan 36,5%. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar hari ini. Agenda sidang pra-peradilan digelar pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat dengan agenda kesimpulan. Sidang lanjutan pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini yakni kesimpulan. Dalam persidangan kali ini, Aiman dan kuasa hukum menyampaikan sejumlah poin yang menjadi kesimpulan untuk bahan pertimbangan dalam penyitaan barang milik Aiman yang dianggap tidak sah. Selanjutnya, sidang keputusan rencananya akan digelar pada Selasa 27 Februari 2024 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP, maka seharusnya tidak ada lagi surat penetapan untuk kedua kalinya. Nah, kalau menurut ahli hukum acara pidana Profesor Suparji, ya, bahwa dengan adanya surat penetapan kedua ini, maka dapat dianggap surat penetapan pertama. Yang disampaikan juga oleh Bung Vincent, ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Karena bagian dari kritik, bagian dari mengingatkan untuk perbaikan. Demikian. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi makan-makan. Pemirsa, musim durian telah tiba. Di Cilegon, Banten ada buah durian yang aman untuk menderita kolesterol. Nah, buah durian disajikan dengan cara dibakar yang berkhasiat menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi bau durian yang menyengat. Anda memiliki penyakit kolesterol atau tidak senang dengan aroma durian yang sangat menyengat?
Semua ini bisa diatasi dengan mengolah durian dengan cara dibakar selama 15 menit agar seluruh bagian durian terbakar sempurna. Pemilik warung mengolah durian montong menjadi durian bakar karena dengan dibakar dapat mengurangi aroma durian yang menyengat. Bedanya kalau yang original yang biasa itu baunya lebih menyengat. Kalau yang dibakar itu baunya lebih ya mengurangi bau menyengat lah intinya. Kalau yang nggak suka bau durian banget mungkin enak kali ya gitu. Pasti bakal suka. Tapi pas waktu dirasakan gimana tuh? Atau makannya dari manis, lebih manis dari yang original gitu. Menurut saya terus lebih lembut, lebih juicy gitu. Selain rasa, dengan dibakar dapat menurunkan kadar kolesterol. Dihargai Rp90.000 satu buah, selain durian montong, durian lokal dan Pandeglang juga ada di tempat ini dengan harga yang jauh lebih murah. Dihargai Rp90.000 satu buahnya, selain durian montong, durian lokal dan Pandeglang juga ada di tempat ini dengan harga jauh lebih murah. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan rapat koordinasi khusus Rakorsus 2024. Ya, acara ini menghadirkan 6 pembicara nasional maupun internasional dengan mengusung tema Makassar Low Carbon City dengan Metaverse. Rakorsus Pemkot Makassar yang digelar hari ini hingga malam nanti akan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah yang masing-masingnya juga akan memaparkan konsep dan juga inovasi terkait Low Carbon City. Menurut Wali Kota Makassar, Low Carbon City merupakan antisipasi pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi perubahan iklim, sehingga di tahun ini pemerintah akan fokus membuat program dan kegiatan berbasis ramah lingkungan. Selamat pagi, salam sejahtera Dr. Andes Yusharto Bung Toyungo. Semua unsur masyarakat hadir menyaksikan. Segala rahmat dan karunia Allah limpahkan segala kekayaan. Jadikan acara ini acara yang Engkau kawin, ya Tuhan yang Maha Kuat dan kesatuan di hati kami. Jauhkan Allahumma ya Hak Tuhan Maha. Ya, pemirsa, pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan rapat koordinasi khusus Rakorsus 2024. Dan acara ini menghadirkan 6 pembicara nasional maupun internasional dengan mengusung tema Makassar Low Carbon City dengan Metaverse. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Ulfa Jalawali di salah satu hotel di kawasan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya Ulfa, silakan dengan laporan Anda. Baik Pram dan Prisa, rapat koordinasi khusus Kota Makassar tahun 2024 ini merupakan ke-7 kalinya digelar oleh pemerintah Kota Makassar. Dan hari ini, Rakorsus hari ini sudah dilaksanakan sejak pagi tadi tepatnya pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah dan rencananya akan berlangsung hingga malam nanti dengan beragam agenda. Di antaranya pagi tadi sudah berlangsung pemaparan dari 5 speakers atau 5 pembicara dari 5 negara, yaitu dari Jepang, Cina, Amerika, Singapura, dan juga Australia yang secara garis besarnya membahas tentang net zero carbon, ada Smart Island Project, ada juga terkait urban solutions dan peran teknologi digital dalam pemanfaatan air. Dan sementara itu saat ini sedang berlangsung panel diskusi pemerintah Kota Makassar, yaitu Wali Kota Makassar dengan beberapa pemimpin perusahaan terkait dengan Low Carbon City. Selanjutnya akan ada pelibatan masing-masing organisasi perangkat daerah yang akan memaparkan terkait evaluasi dan inovasi terkait Low Carbon City yang sudah dilaksanakan selama 2 tahun terakhir ini. Wali Kota Makassar sendiri menjelaskan bahwa tema Low Carbon City ini diangkat karena melihat lingkungan dan juga iklim yang saat ini tentang pemanasan global yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kita akan simak kutipan wawancara kami dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Ini adalah sebuah annual meeting dengan skala besar dihadiri oleh 1.100 pejabat pemerintah kota
disaksikan sekitar 15.000 tokoh-tokoh masyarakat mulai RT RW, Dewan Lorong, LPM, dan tokoh-tokoh masyarakat. Ini adalah sebuah rembuk kota tentang isu-isu yang akan diambil oleh Makassar menjadi peran kita, baik kontribusi kita terhadap dunia, nasional maupun di local contribution kita. Tahun ini adalah low carbon city dengan metaverse. Artinya, bagaimana mengelola low carbon city dengan teknologi metaverse. Metaverse 2-3 tahun lalu telah kita bahas dan sudah ongoing hari ini. Nah, sehingga kita mengkombinasikan, mengkolaborasikan semua tema-tema dalam 7 tahun yang telah kita buat sampai hari ini. Ya. Nah, alhamdulillah kali ini kita mengambil global partnersnya Makassar, yaitu ahli-ahli dari berbagai dunia yang telah menggeluti banyak join kerjasama kita dengan mereka yang meneliti tentang banyak hal di Makassar, tentang water sensitive dengan Australia, dengan program RISE, tentang not zero carbon dengan teman-teman Amerika, kemudian tentang Smart Island dengan teman-teman Jepang, kemudian Sumber Smart City dengan teman-teman Singapura, dan Waste to Energy dengan teman-teman Cina, dan ada satu namanya Smart Street Lighting dengan teman-teman Korea, tapi Korea tidak sempat hadir hari ini. Apa harapannya dalam acara ini Kita dengan acara ini tentunya sebuah diskusi dan debat soal low carbon city. Apa sih low carbon city? Nah, kita mengambil narasumber yang paling top di dunia sehingga kita tidak bias di dalam mendapatkan pengertian tentang gerakan-gerakan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kita yang betul-betul dari narasumber yang terkenal di dunia, yang kemudian akan direspon oleh masing-masing SKPD dalam bentuk inovasi tahun ini, ya, dengan tema low carbon dengan metaverse tadi. Nah, sehingga gerakan ini dipahami oleh masyarakat menjadi gerakan bersama, sekaligus mengundang masyarakat, sekaligus membuat inovasi, sekaligus mendapat pencerahan secara mendunia. Ya. Setiap momen yang baik ini, kita mau launching peran-peran Makassar. Tahun lalu kita mau launching Kota Makan Enak. Tahun ini kita mau launching suaminya Kota Makan Enak, yaitu Kota Festival Tepian Air. Kita ingin memanfaatkan keistimewaan tepian air kita, waterfront kita. Ya, Pram dan Risa, dalam Rakorsus Kota Makassar 2024 ini digelar secara seharian penuh ini hingga malam nanti, juga dirangkaikan dengan launching atau peresmian Makassar Kota Festival Tepian Air yang menjadi pelengkap dari Makassar Kota Makan Enak yang sudah di-launching pada Rakorsus tahun lalu. Demikian informasi kami dari Makassar, kembali ke Anda Pram dan Risa di studio. Ya, melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ulfah Jalawali, terima kasih dan selamat bertugas kembali.